Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam materi adaptasi pada hewan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar tentang adaptasi pada hewan dari tinjauan ekologi. Kita flashback kembali apa itu ekologi. Jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar organisme, antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di ekologi kita pecah-pecah, salah satunya adalah ekologi hewan. Jadi di ekologi hewan ini kita mempelajari tentang hal-hal dasar mengenai hal-hal dasar yang melandasi kinerja hewan sebagai individu atau sebagai populasi atau sebagai komunitas dan serta ekosistem yang nanti akan ditempati oleh hewan tersebut. Poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah hewan sangat tergantung kepada lingkungannya. Salah satu hewan adalah kita manusia. Apa jadinya manusia tanpa lingkungan? Kalian bisa membayangkan sendiri. Lingkungan di sini salah satunya adalah misal oksigen gitu. Apa jadinya kita tanpa oksigen kan? Sedangkan lingkungan sendiri itu sudah naturalnya selalu mengalami perubahan. Naif jika kita menginginkan dan mengharapkan lingkungan tetap atau statis dari waktu ke waktu, itu agak mustahil gitu, karena memang sifat dasar dari lingkungan itu adalah selalu mengalami perubahan. Apabila kondisi lingkungan dari hewan tersebut berubah, maka yang terjadi ada 3 option ya. Yang pertama adalah hewan beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut agar tetap hidup dan lestari. Survive dia. Bisa beradaptasi, bisa bertahan hidup, dia lolos seleksi alam. Kemungkinan yang kedua, hewan meninggalkan tempat itu dan mencari tempat dengan kondisi yang lebih baik. Jadi mereka tidak beradaptasi tapi go out. Mereka pindah tempat, bermigrasi. Kemungkinan yang ketiga, jika dia tidak bisa beradaptasi, dia tidak bisa meninggalkan tempat tersebut, maka ya hewan tersebut akan mati. Tuh, 3 kemungkinannya ya. Nah, adaptasi umumnya diartikan sebagai penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan, makhluk hidup apapun ini, meskipun kita fokusnya sekarang di hewan ya. Adaptasi sendiri itu menunjukkan kesesuaian organisme dengan lingkungannya yang merupakan produk masa lalu. Jadi, ketika sebuah organisme itu disebut bisa beradaptasi, itu jika dia bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Konsep dasar adaptasi antara lain adalah 1. Hewan mengadakan respon terhadap perubahan kondisi lingkungannya. Ingat, salah satu ciri makhluk hidup adalah responsif ya. Jadi dia bisa memberikan respon terhadap rangsangan yang diterimanya. Dalam hal ini, konsep adaptasi ini adalah respon terhadap adanya perubahan kondisi lingkungan yang merupakan sebuah kepastian tadi itu. Poin kedua, respon dari hewan tersebut bisa berupa perubahan fisik yang kita sebut sebagai adaptasi morfologi, bisa berupa perubahan fisiologis yang kita sebut adaptasi fisiologis, dan bisa berupa perubahan tingkah laku atau kita sebut sebagai adaptasi tingkah laku atau adaptasi behavior. Poin yang ketiga, respon hewan tersebut ada yang bersifat reaktif dan ada yang bersifat terpola. Kalau reaktif itu muncul seketika saat itu, tetapi yang berpola ini semacam sudah diturunkan pengetahuan tersebut oleh nenek moyangnya. Bisa saja seperti burung-burung yang bermigrasi ya, ikan-ikan yang bermigrasi, ketika mereka sudah mengetahui ada kondisi tertentu yang sekiranya nanti tidak akan menguntungkan bagi populasinya, maka mereka akan bermigrasi. Nah, itu dicontohkan oleh nenek moyangnya. Jadi ketika mereka masih kecil sudah diajak bermigrasi oleh para indukan-indukannya, sehingga akhirnya ketika mereka dewasa pun mereka sudah bisa melakukan hal itu dengan lancar dan akan diwariskan kepada anak turunnya. Adapun mekanisme adaptasi, sifat yang dimiliki oleh suatu populasi yang ada sekarang ini merupakan sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi lewat contoh secara langsung, lewat pengajaran gitu ya. Nah, dengan kata lain, populasi yang ada sekarang merupakan populasi yang lolos dari seleksi alam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Darwin ya. Ingat bahwasanya mekanisme evolusi itu adalah seleksi alam.
Jadi seleksi alam itu adalah alam menyeleksi organisme-organisme yang adaptif. Alam menyeleksi makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Lah agar bisa tetap hidup lestari, pasti indukan-indukan orang tua akan mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, sehingga akhirnya mereka menjadi adaptif. Ketika mereka berhasil beradaptasi, maka mereka tetap lestari. Ketika tetap lestari, ya mereka bisa terus berkembang biak, gennya tetap ada. Prinsip adaptasi sekarang. Bagi hewan dan organisme lain, sifat adaptif sangat penting untuk bertahan hidup pada lingkungan baru atau jika ada perubahan lingkungannya atau habitatnya. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, untuk bertahan, untuk tetap bisa survive, maka tidak ada pilihan lain bagi hewan dan organisme apapun. Satu-satunya adalah mereka harus adaptif. Bukan satu-satunya ya, yang paling utama. Karena memang untuk bermigrasi itu membutuhkan effort, membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar dibanding beradaptasi. Akan tetapi sayangnya kemampuan hewan untuk beradaptasi itu terbatas. Dibatasi oleh apa? Yang pertama oleh ketahanan hidup atau survival. Jadi ada tipe fighter ya, ada tipe pejuang. Mau diberi tekanan seperti apapun dia bangkit gitu. Baik manusia, hewan, organisme, manusia dan hewan ya. Jadi dia akan survive ketika ada tekanan dari lingkungannya, dia akan tetap bertahan. Maka disebut ketahanan hidupnya tinggi, survival. Faktor yang kedua adalah adanya perbedaan kemampuan setiap jenis organisme untuk beradaptasi. Jangankan beda spesies ya, sesama spesies saja ada yang sudah jelas ya, pasti kemampuan adaptasinya beda-beda. Misalkan saja sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada yang dengan mudahnya beradaptasi. Mereka melakukan protokol-protokol pencegahan COVID-19. Tapi ada yang tetap bersikukuh tidak mau beradaptasi. Ya, kalau kita berbicara dari hukum seleksi alam ya, yang akan survive adalah yang bisa beradaptasi. 3. Adanya tumpang tindih dengan kondisi sebelumnya sehingga adaptasi merupakan proses yang lambat. Nih. Jadi kadang perubahan di lingkungan itu kan sering ya dan banyak. Kadang satu perubahan belum selesai diadaptif oleh hewan, sudah ada perubahan lingkungan yang lain gitu. Sehingga akhirnya adaptasinya berjalan lebih lambat karena hewannya itu kayak terpontal-pontal gitu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang berlangsung terus-menerus. Tapi hewan yang paling jago dalam beradaptasi adalah manusia, kita. Keempat adalah melibatkan seluruh kegiatan hidup. Karena memang adaptasi itu yang melibatkan seluruh kegiatan hidup, tidak bisa dicomot cuman poin A. Kita beradaptasi terhadap pandemi COVID-19 ini hanya terkait dengan study from home, work from home aja gitu ya. Tapi kita nggak mau melakukan prosedur-prosedur pencegahan, nggak bisa begitu. Disebut adaptasi itu adalah melibatkan seluruh kegiatan kehidupan. Adapun macam atau bentuk adaptasi adalah yang pertama adaptasi struktural atau morfologis, yang kedua fisiologis, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Yang pertama kita bahas adaptasi struktural atau adaptasi morfologi. Adaptasi ini adalah sifat adaptasi yang muncul dalam wujud sifat-sifat morfologi tubuh. Morfologi adalah bentuk luaran ya. Kalau anatomi itu bentuk bagian dalam, struktur dalam. Kalau morfologi ini struktur luar. Adapun sifat-sifat morfologi tersebut meliputi bentuk dan susunan alat-alat tubuh, ukuran tubuh, serta warna tubuh. Warna tubuh ini meliputi kulit maupun bulu. Atau definisi yang lain seperti yang sudah ada di slide. Misalkan contohnya adalah bentuk paruh burung ya. Di sini paruh bebek berbentuk melebar dan memiliki gerigi untuk menyaring makanan dari air ataupun lumpur. Sedangkan paruh elang tajam, kuat, runcing, agak membengkok untuk mengoyak makanan berupa daging. Paruh ayam pendek, tebal, dan runcing untuk mematuk makanan berupa biji-bijian karena memang lingkungan mereka berbeda. Makanan yang mereka konsumsi berbeda, maka alat untuk makan pun pasti berbeda. Tuh. Ya,
secara aja ya kita makan bakso mau pakai tangan gitu ya gimana, harus pakai alat sendok. Jadi menyesuaikan. Demikian juga dengan berbagai jenis paruh burung ini. Kemudian pelikan, kalau burung kolibri seperti ini ya. Kalian bisa baca di slide-nya. Ini berbagai bentuk kaki burung sesuai dengan lingkungannya, gitu ya. Aves, ada ayam, ada bebek, ada elang, ada burung, berbagai jenis burung. Ya. Lingkungannya berbeda, maka pasti struktur bagian luar tubuhnya pun akan berbeda dalam rangka apa? Menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dia bisa survive, agar dia bisa bertahan hidup. Pada tipe mulut serangga juga terlihat ya adanya adaptasi morfologinya. Kalau belalang tipe menggigit, lalat tipe menjilat, kupu-kupu tipe menghisap, nyamuk tipe menusuk, jelas mulutnya berbeda. Yang kedua adalah adaptasi fisiologis. Adalah adaptasi yang menyangkut kesesuaian proses-proses fisiologis hewan, fungsi organ-organ tubuhnya ya, fisiologis itu fungsi organ tubuh dengan kondisi lingkungan dan sumber daya yang ada di habitatnya atau di lingkungannya. Jadi kalau morfologi tadi yang menyesuaikan diri itu struktur tubuh bagian luar, kalau fisiologis ini yang menyesuaikan diri adalah struktur tubuh bagian dalamnya. Fisiologisnya yang menyesuaikan diri. Di antaranya adaptasi fisiologis ini ada yang berhubungan dengan adaptasi struktural, terutama pada bagian dalam tubuh, anatominya. Misal pada proses respirasi, pencernaan makanan, dan lain-lain yang menggambarkan adanya adaptasi terstruktur antara hewan satu dengan hewan yang lain pasti beda tergantung dengan lingkungannya. Jadi bisa kita simpulkan adaptasi fisiologis adalah penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk kembali lagi prinsip dasarnya bertahan hidup. Sebenarnya kan makhluk hidup itu hidup dan melakukan seluruh aktivitas kehidupannya itu kan tujuannya satu, untuk bertahan hidup. Contohnya adalah sistem pencernaan khusus pada hewan ruminansia gitu. Jadi memiliki sistem pencernaan memamah biak ya, maka dia disebut sebagai hewan memamah biak karena makanan direnggut dengan menggunakan, contohnya pada sapi, direnggut dengan menggunakan lidahnya, dikunyah-kunyah sebentar, dipotong-potong kasar, kemudian ditelan, ini tanda panah warna hijau, kemudian dari mulut ini masuk ke rumen. Rumen ini lambung yang paling besar ya. Di rumen, makanan yang sudah ditelan tadi kemudian akan keluar kembali menuju ke mulut untuk dikunyah. Ketika keluar ini dia berbentuk seperti bolus ya, seperti bola-bola gitu. Dikunyah, kemudian ditelan, sekiranya masih kasar dimasukkan ke mulut lagi, dikunyah lagi, dimamah lagi, ditelan. Baru kemudian ketika sudah cukup halus masuk ke lambung yang kedua yakni retikulum. Dari retikulum masuk ke lambung yang ketiga omasum dan selanjutnya masuk ke lambung yang terakhir yakni abomasum. Jadi lambungnya ada 4 ruangan, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Kalau pada kita manusia lambung ya lambung aja, satu ruangan saja. Karena memang makanan kita berbeda ya. Contoh lain, tumbuhan berbunga menghasilkan madu. Tujuannya apa? Adalah untuk menarik perhatian serangga. Ini. Jadi dihasilkan dari proses fisiologis tubuhnya, metabolismenya. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yakni respon hewan terhadap kondisi lingkungan dalam bentuk perubahan tingkah laku hewan tersebut. Perubahan tersebut biasanya muncul dalam bentuk gerakan untuk menanggapi rangsangan yang mengenai dirinya. Jadi sesuai dengan judulnya ya adaptasi tingkah laku, berarti adaptasinya dalam bentuk gerakan, dalam bentuk perilaku gitu. Rangsang ini baik itu rangsang yang berasal dari luar maupun dari dalam lingkungan tubuhnya. Misal ketika hewan sudah masuk masa kawin, musim kawin ya, itu kan berarti hormon-hormon di dalam tubuhnya itu mendukung proses kawin. Maka perilaku hewan tersebut pun pasti akan berbeda dengan ketika tidak sedang musim kawin, ketika tubuhnya tidak sedang dikuasai oleh hormon-hormon untuk kawin tadi itu.
Jadi, bisa kita simpulkan adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup, utamanya hewan, terhadap lingkungan tempat hidupnya dengan tujuan apa? Oke, benar, untuk bertahan hidup. Contohnya adalah mimikri, perubahan warna kulit hewan sesuai dengan tempat ia tinggal ya. Yang paling terkenal adalah bunglon, itu yang paling terkenal bunglon. Kemudian ada oktopus, itu juga ada yang memiliki kemampuan mimikri dan masih banyak hewan yang lain. Kemudian autotomi adalah pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Contohnya adalah pada cecak ya, ketika dia terancam oleh predator, maka dia akan memutuskan ekornya. Untuk beberapa saat ekor itu kan masih bisa bergerak. Ketika predatornya terdistraksi perhatiannya, terpecah perhatiannya oleh ekor yang bergerak-gerak tadi, cecaknya secepat kilat berlari, menyembunyikan dirinya. Itu adaptasi tingkah laku. Kemudian hibernasi adalah pada daerah-daerah bermusim dingin ya. Ada hewan-hewan yang selama musim dingin mereka melakukan tidur panjang. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi energi yang dibutuhkan dalam bertahan hidup. Sehingga mereka seolah-olah seperti mati suri, koma. Itu. Jadi hanya metabolisme dasar, paling dasar saja yang tetap berjalan. Sampai tiba masa musim dingin berlalu. Mereka akan bangun kembali. Kemudian kalau hibernasi di daerah beriklim dingin, kalau estivasi ini adalah di daerah kering ya, panas. Jadi ada hewan-hewan yang ketika di musim kemarau panjang gitu, mereka akan tidur panjang. Misalkan kadal, ada katak, ada keong gitu. Perilaku reproduksi, misalkan adaptasinya ya, biasanya seekor hewan jantan bertarung dengan jantan lain agar dapat menguasai si betina dan dapat melakukan perkawinan untuk berkembang biak. Dan perilaku reproduksi atau mating habitual ini itu sangat beragam dan sangat menarik untuk dikaji ya, karena hewan satu dengan hewan yang lainnya itu berbeda mating habitual atau kebiasaan kawinnya dalam rangka mereka berperilaku reproduksi. Terus contoh lain, munculnya paus ke permukaan air. Ini merupakan karena memang paus itu mamalia, bukan ikan. Berarti dia bernapas kan pakai paru-paru. Jadi sesekali dia harus muncul di permukaan air untuk menghirup udara yang mengandung oksigen sebanyak mungkin. Lalu kemudian dia akan masuk ke dalam air kembali. Kemudian pengeluaran cairan tinta. Ini adalah pada cumi-cumi, utamanya adalah pada cumi-cumi sotong ya, dan gurita. Akan menyemprotkan tinta pada cumi-cumi dan gurita ini disebut sebagai sepia. Nah, sepia, dan berenang menjauh jika dalam keadaan bahaya. Jadi ketika dia berada dalam kondisi berbahaya, entah karena predator atau gangguan yang lain, maka dia akan menyemprotkan tintanya tepat di hadapan predatornya tadi. Untuk beberapa detik perairan akan menjadi gelap. Ketika predatornya kebingungan karena air mendadak menjadi gelap, dia akan berenang secepat kilat, melesat. Gitu. Thank you, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, jaga kesehatan. Semoga ilmunya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.